Malam itu aroma tanah basah yang pekat setelah hujan menyergap indera, mengiringi langkah Akmal yang berat menyusuri jalan setapak menuju desanya. Sebagai santri yang sudah 3 tahun tak pulang dari pesantren di Jawa Timur, kepulangannya kali ini terasa sungguh berbeda. Ada hawa dingin yang menusuk tulang, bukan sekadar embun malam, melainkan sesuatu yang terasa, mendesak dan menyesakkan dada. Di ujung jembatan tua yang rapuh di dekat pohon beringin raksasa, mata Akmal tertuju pada sesosok gadis yang duduk sendirian dalam keheningan. Gadis itu mengenakan kebaya putih yang lusuh, dengan rambut panjang yang terurai liar, menutupi sebagian wajahnya seolah menyembunyikan rahasia kelam. "Assalamualaikum, Mbak. Kenapa malam-malam sendirian di sini?" tanya Akmal, suaranya lembut namun terselip kegelisahan. Perlahan, gadis itu mendongak. Namanya Laras. Wajahnya sangat cantik, dengan mata bulat yang bening bak air pegunungan. Namun sorot matanya kosong melompong dan sayu, seolah tak ada lagi harapan yang tersisa. Kulitnya pucat pasi seperti pualam yang kedinginan, tak berdarah. "Saya menunggu seseorang yang menjanjikan cahaya, tapi yang datang hanya kegelapan pekat," bisik Laras dengan suara parau yang serak, membuat bulu kuduk Akmal meremang seketika. Hawa dingin menjalar hingga ke tulang sumsum. Akmal, dengan bekal ilmu santrinya yang mendalam, segera menyadari ada yang sangat tidak beres. Matanya tertuju pada leher Laras di sana. Ia melihat urat hitam yang berdenyut tidak wajar, seolah ada makhluk hidup yang merayap liar di bawah kulitnya yang pucat. Rahasia di balik kecantikan. Setelah mengantar Laras pulang ke rumah orang tuanya yang tampak suram, Akmal baru mengetahui kebenaran pahit dari ayahnya. Laras adalah primadona desa yang menolak lamaran seorang dukun sakti dari desa seberang. Sejak itu ia terkena guna-guna jaran goyang yang dipelintir menjadi kutukan mematikan. Setiap malam Jumat Kliwon, Laras tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Dia akan merangkak di dinding, memakan kembang Kamboja, dan berbicara dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti siapapun. Ilmu itu bukan untuk mencintai Akmal, tapi untuk mengunci jiwanya agar tidak bisa dimiliki siapapun, termasuk dirinya sendiri, Ishak ayah Laras. Akmal tidak bisa tinggal diam. Berbekal segelas air putih dan hafalan ayat suci yang ia pelajari di pesantren, ia kembali ke rumah Laras tepat saat tengah malam. Suasana berubah mencekam. Angin kencang menghantam jendela kayu hingga terbuka lebar. Laras yang tadinya cantik, kini wajahnya tampak berbayang hitam. Matanya memerah, dan suaranya berubah menjadi geraman lelaki tua. "Jangan ikut campur, bocah ingusan. Nyawa gadis ini sudah menjadi milikku," teriak sosok di dalam tubuh Laras. Akmal duduk bersimpuh, memejamkan mata, dan mulai melantunkan ayat kursi, serta surat-surat perlindungan dengan nada yang mantap dan tenang. Kamar itu bergetar hebat. Bau busuk bangkai menyerbak memenuhi ruangan. Laras menjerit histeris hingga memuntahkan segumpal rambut ikat dan paku berkarat yang dibungkus kain kafan kecil. Seiring dengan selesainya doa Akmal, bayangan hitam itu meledak hilang ke arah hutan. Laras jatuh pingsan, namun kali ini napasnya terasa ringan. Laras memang selamat, namun trauma itu menyisakan bekas luka hitam kecil di pergelangan tangannya, sebuah pengingat bahwa kegelapan pernah mencoba mencurinya. Akmal pun sadar, kepulangannya kali ini bukan sekadar untuk melepas rindu, tapi sebuah ujian nyata atas apa yang selama ini ia pelajari di balik dinding pesantren. Kebahagiaan di desa itu terasa begitu nyata namun rapuh, seperti embun di ujung daun. Setelah kejadian malam itu, Laras perlahan pulih. Kecantikannya kembali bersinar, namun kini dengan binar yang berbeda, ada kekaguman dan rasa syukur yang mendalam setiap kali ia menatap Akmal. Akmal pun setali 3 uang. Keteguhan hati Laras dan kelembutannya setelah sembuh membuat hati sang santri luluh. Tak butuh waktu lama bagi Akmal untuk memantapkan hati. Dengan restu orang tua dan doa tulus, Akmal melamar Laras di hadapan keluarga besar. Senyum Laras saat berucap iya, "Saya menerima," adalah momen terindah dalam hidup Akmal. Namun kegelapan ternyata tidak pernah benar-benar pergi.
Ia hanya bersembunyi di balik bayangan, menunggu saat paling menyakitkan untuk menyerang kembali. Fajar yang berdarah. Keesokan harinya, saat matahari baru saja mengintip, sebuah jeritan menyayat hati memecah kesunyian rumah Laras. Akmal yang baru saja selesai salat subuh di masjid segera berlari kencang. Saat ia sampai, pemandangan di kamar Laras jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuh Laras melengkung ke belakang dengan posisi yang mustahil bagi manusia biasa. Transformasi. Kulitnya yang mulus kini melepuh, mengeluarkan cairan hitam berbau belerang yang sangat menyengat. Tanda mistik. Di kening Laras, muncul guratan merah membentuk simbol kuno yang terus mengucurkan darah segar. Kehancuran sang santri. Akmal segera duduk, mencoba mengulang metode yang sama. Ia merapal ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Namun, kali ini ada yang berbeda. Setiap kali Akmal menyelesaikan satu surat, Laras justru tertawa melengking. Suara yang bukan lagi suara manusia, melainkan tumpang tindih antara ribuan suara tangisan. Kau pikir doamu cukup untuk melawan sumpah yang sudah dibayar dengan nyawa? Suara itu menggema dari tenggorokan Laras yang bengkak. Tiba-tiba, saat Akmal hendak membaca ayat kursi, lidahnya terasa keluh. Seluruh hafalannya mendadak lenyap dari ingatan. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang merenggut paksa ilmu dari dadanya. Dada Akmal terasa sesak, panas seperti dibakar api. Ia terbatuk hebat hingga mengeluarkan darah hitam. Aku bukan lagi sekadar kiriman santri. Aku adalah janji yang belum lunas. Desis sosok itu sambil membuat tubuh Laras merayap naik ke langit-langit kamar dengan gerakan patah-patah. Titik terendah. Akmal tersungkur. Ia memandang tasbih di tangannya yang mendadak putus. Butirannya berhamburan ke lantai kayu. Untuk pertama kalinya, Akmal merasakan ketakutan yang murni. Kesombongan halus dalam hatinya bahwa ia bisa menyembuhkan siapapun dengan ilmunya, kini dihancurkan berkeping-keping. Laras, dengan sisa kesadarannya, menatap Akmal dengan mata yang mulai menghitam seluruhnya. Air mata darah mengalir di pipinya. "Oh, Mal, pergi!" Rintihnya pelan, sebelum akhirnya jiwanya seolah tenggelam kembali ke dalam kegelapan. Akmal hanya bisa terpaku di lantai, menangis memeluk sajadahnya. Ia menyadari bahwa lawan kali ini bukan lagi sekadar jin suruhan, melainkan ilmu hitam tingkat tinggi yang membutuhkan lebih dari sekadar hafalan ayat. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih dalam, atau mungkin bantuan dari seseorang yang lebih tinggi ilmunya. Akmal menatap tubuh Laras yang terbujur kaku di ranjang. Napasnya begitu tipis, hampir tak terasa, dengan suhu tubuh yang sedingin es. Tanpa membuang waktu, Akmal memacu motornya menembus hutan dan jalanan terjal menuju pesantren. Pikirannya kalut, namun hatinya terus memanggil nama sang guru. Perjalanan di ambang maut. Sesampainya di pesantren, Akmal langsung bersimpuh di kaki Kiai Hamdan. Dengan napas tersengal dan air mata yang tak terbendung, ia menceritakan segalanya tentang cintanya, lamarannya, dan ketidakmampuannya melawan serangan yang melumpuhkan hafalannya. Kiai Hamdan menghela napas panjang, wajahnya yang teduh berubah menjadi sangat serius. Ini bukan lagi sekadar guna-guna Akmal. Ini adalah santet pring sedapur, ilmu hitam yang mengincar nyawa satu garis keturunan. Dukun itu telah memberikan tumbal nyawanya sendiri untuk memperkuat sihir ini. Tanpa menunda, Kiai Hamdan masuk ke dalam kamar kholwatnya. Beliau meminta Akmal duduk di depan pintu dan terus melantunkan syalawat Jibril. Pertarungan jarak jauh. Di dalam kamar yang gelap, Kiai Hamdan memulai ritual pembersihan. Beliau hanya menggunakan segelas air bening dan sehelai sorban hijau yang diletakkan di depannya. Pertarungan itu tidak terlihat oleh mata biasa, namun Akmal bisa merasakan efeknya. Goncangan hebat. Seluruh bangunan pesantren tiba-tiba bergetar seolah ada gempa bumi kecil. Fenomena alam. Langit di atas pesantren yang tadinya cerah mendadak hitam pekat, petir menyambar-nyambar tanpa suara guntur. Serangan balik. Dari dalam kamar, terdengar suara benturan keras seperti besi menghantam tembok. Kiai Hamdan terus merapal doa dengan nada yang semakin meninggi dan berwibawa.
Di saat yang sama, di rumah Laras, tubuh gadis itu terangkat beberapa sentimeter dari tempat tidur. Bayangan hitam besar yang menyelimutinya menjerit kesakitan saat cahaya putih kiriman doa Kiai Hamdan mulai membakar setiap helai energi negatif tersebut. "Mati kamu, dukun sesat," gumam Kiai Hamdan dengan tegas. Beliau menyentakkan sorbannya ke udara, dan seketika itu juga terdengar suara ledakan di kejauhan arah desa seberang. Kemenangan dan penyesalan. Seiring dengan hancurnya kekuatan sihir itu, suasana menjadi tenang. Kiai Hamdan keluar dengan peluh membasahi keningnya. "Sudah selesai, Akmal. Dukun itu telah menerima balikannya. Ilmunya memakan tuannya sendiri hingga tak tersisa." Akmal kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Benar saja, ia mendapati Laras sudah siuman. Wajahnya kembali merona, dan urat-urat hitam di lehernya telah lenyap sepenuhnya. Namun, Kiai Hamdan memberikan satu pesan penting kepada Akmal sebelum ia pergi. "Cinta itu fitrah, tapi jangan biarkan ia menjadi celah bagi setan untuk merusak tawakalmu. Ilmu yang kau pelajari bukan untuk kesombongan, tapi untuk pengabdian." Laras memegang tangan Akmal dengan erat. Sebuah genggaman yang kini terasa hangat dan hidup. Mereka selamat, namun Akmal tahu bahwa perjalanannya sebagai seorang santri dan calon suami baru saja dimulai dengan pelajaran yang sangat mahal. Hari pernikahan itu tiba dengan suasana yang begitu hikmat dan penuh haru. Tidak ada lagi hawa dingin yang mencekam atau bayangan hitam yang mengintai. Langit di atas desa tampak biru cerah, seolah ikut merestui bersatunya dua jiwa yang telah melewati ujian nyawa tersebut. Pernikahan yang barakah. Akmal, dengan setelan jas sederhana dan peci hitamnya, duduk dengan tegak di hadapan meja akad. Di sampingnya, Laras tampak begitu anggun mengenakan kebaya putih bersih. Wajahnya yang dulu pucat kini memancarkan cahaya kebahagiaan yang alami, kecantikan yang murni tanpa campur tangan magis. Kiai Hamdan sendiri yang bertindak sebagai penghulu sekaligus wali hakim. Suasana menjadi hening saat beliau mulai membacakan khotbah nikah. Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua hati, tapi penyatuan dua sujud di hadapan Sang Pencipta. Ujian yang kalian lalui adalah cara Allah menguatkan fondasi rumah tangga kalian agar tak goyah oleh badai apapun, ucap Kiai Hamdan dengan suara teduh. Saat Akmal mengucapkan ijab kabul dengan satu napas yang mantap, seluruh saksi serentak berucap, "Sah." Air mata bahagia mengalir di pipi Laras. Kutukan itu telah benar-benar patah, digantikan oleh ikatan suci yang dijaga oleh doa. Janji yang terjaga, kehidupan baru pun dimulai. Akmal dan Laras membangun rumah tangga yang harmonis di desa. Akmal mengamalkan ilmunya dengan mengajar mengaji anak-anak di surau, sementara Laras dengan setia mendampinginya. Sesuai janji mereka, setiap 1 bulan sekali, mereka menempuh perjalanan menuju pesantren untuk sholat, membawa hasil bumi dari desa sebagai tanda bakti kepada Kiai Hamdan. Talabul ilmi, kembali duduk bersimpu di aula pesantren untuk mengaji dan memperdalam ilmu agar iman mereka tetap terjaga. Zikir bersama, memastikan bahwa benteng gaib di dalam diri mereka tetap kokoh melalui bimbingan sang guru. Kini, setiap kali mereka melewati jembatan tua dekat pohon beringin tempat pertama kali mereka bertemu dalam kondisi mencekam, mereka tidak lagi merasa takut. Akmal akan menggenggam erat tangan Laras. Lalu mereka bersama-sama melantunkan ayat suci, mengubah tempat yang dulunya angker menjadi saksi bisu kemenangan iman atas kegelapan. Cerita mereka pun melegenda di desa tersebut, bukan sebagai cerita horor, melainkan sebagai kisah tentang kekuatan cinta yang dibalut dengan keteguhan doa seorang santri.